ketika kebenaran ditukar dengan dunia. Mentadaburi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 86-90. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada kalanya kebenaran berdiri terang benderang di depan mata, tetapi ditolak mentah-mentah oleh mereka yang telah dikaburkan hatinya oleh dunia. Inilah tragedi spiritual yang Allah abadikan dalam ayat-ayat ini. Mereka tahu, tetapi tidak mau tunduk. Mereka membaca, tetapi tidak mengimani. Mereka mengenal Nabi, tetapi enggan beriman karena kesombongan dan kepentingan dunia. Kisah ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi sedang terjadi hari ini, bahkan mungkin dalam diri kita sendiri. Setiap manusia dihadapkan pada pilihan antara dunia dan petunjuk. Disinilah nilai seorang manusia diukur. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk merenung, apakah kita termasuk orang-orang yang menjual petunjuk demi kesenangan sesaat? Ayat 86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan menjual akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Ayat ini menggambarkan bentuk penipuan diri paling tragis dalam hidup. Menukar petunjuk, iman, dan akhirat dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Imam Malik dalam Al-Muwatta menafsirkan bahwa membeli dunia dengan akhirat adalah ketika seseorang mengorbankan perintah Allah demi popularitas, harta, atau kekuasaan duniawi. Ustadz Abdul Somad menjelaskan dalam ceramahnya di Pekanbaru bahwa perilaku seperti ini lazim terjadi di dunia modern ketika agama dijadikan kendaraan untuk kepentingan pribadi. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menekankan bahwa pilihan ini bukan hanya soal keyakinan, tapi juga soal gaya hidup yang melupakan tujuan hidup yang hakiki. Ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami susulkan sesudahnya dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang nyata, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri, maka sebagian kamu mendustakan dan sebagian kamu bunuh? Ayat ini menggambarkan sikap kaum terdahulu yang tidak hanya menolak kebenaran, tapi membunuh pembawanya. Sebuah kritik tajam terhadap sikap keras kepala terhadap wahyu. Imawi dalam Sarah Syahih Muslim menjelaskan bahwa Ruhul Kudus yang menguatkan Nabi Isa adalah Jibril, yang terus menyertainya dalam perjuangan menghadapi penolakan. Kusbaha menyatakan dalam kajian tafsirnya di Rembang bahwa ayat ini adalah cermin dari sikap arogan terhadap ilmu. Seringkali kita tidak mau menerima kebenaran hanya karena datang dari orang yang tidak kita sukai. Bukunya The Quest for Meaning menyebutkan bahwa manusia modern juga mengalami pembunuhan simbolik terhadap kebenaran. Tidak secara fisik, tapi dengan penolakan, olok-olok, dan pengabaian. Ayat 88. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekafiran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Pernyataan mereka adalah bentuk pembenaran terhadap kekerasan hati mereka sendiri. Padahal, hati mereka tertutup karena mereka sendiri yang memilih untuk membutakan diri. Kiai Haji Dasat Latif sering mengingatkan dalam ceramahnya bahwa hati yang tertutup bukan karena Allah semata, tapi karena dosa yang terus ditumpuk tanpa taubat. Yusuf Qaradawi menyebut bahwa kekakuan spiritual ini bisa menimpa siapa saja yang tidak menjaga keikhlasan hati dan keterbukaan terhadap kebenaran. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2520. Ayat 89. Dan ketika datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka selalu memohon kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ironi besar, mereka berdoa agar Nabi terakhir datang, namun ketika Nabi itu datang, mereka justru ingkar. Imam Syafi'i dalam menjelaskan bahwa pengingkaran seperti ini bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena hawa nafsu dan iri hati. Ustadz Adi Hidayat menekankan dalam ceramahnya bahwa banyak orang zaman sekarang juga demikian.
mengetahui kebenaran, bahkan mengajarkannya, namun menolaknya ketika tidak sesuai dengan kepentingannya. Dan menyebut dalam berbagai debat keagamannya bahwa banyak dari umat non-Muslim maupun Muslim liberal menolak Al-Quran bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut kehilangan posisi atau kenyamanan dunia. Ayat 90. Amat buruklah perbuatan mereka yang menjual dirinya, karena mereka mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, maka mereka mendapat kemurkaan demi kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Ayat ini menutup rangkaian kritik terhadap mereka yang menolak kebenaran karena iri hati dan rasa tidak ingin kalah. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, menyebutkan bahwa penyakit hati seperti hasad adalah akar dari pengingkaran dan kehancuran umat. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah menegaskan bahwa pendidikan hati adalah fondasi utama sebelum mengajarkan ilmu kepada umat. Menyatakan dalam tafsir Al-Misbah bahwa kemurkaan demi kemurkaan dalam ayat ini adalah akumulasi dosa yang tidak disesali dan tidak ditaubati. Kesimpulan, ayat-ayat ini mengingatkan kita akan bahaya besar dari sikap menolak kebenaran karena kebencian, iri hati, dan kepentingan duniawi. Mereka yang diberi ilmu tetapi menyalahgunakannya justru lebih keras hatinya daripada yang awam. Allah tidak menyukai orang yang mendustakan kebenaran padahal telah mengetahuinya. Nasihat, jangan pernah menolak kebenaran hanya karena ia datang dari orang yang tidak kita sukai. Jangan biarkan hasad, sombong, dan cinta dunia menutup hati kita dari petunjuk. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki, tetapi manusia tetap harus bersungguh-sungguh mencarinya dengan hati yang jujur. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran dari manapun ia datang. Jauhkan kami dari kesombongan ilmu dan kedengkian hati. Bimbing kami agar tetap istiqamah dalam iman dan amal saleh. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat.